Pada malam hari ini kita akan bahas tentang hal bismillah pada kunci, di mana terdapat di situ lafaz bismillah 3 kali, yaitu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal pemaknaan, konon, ya lebih ditegaskan, konon katanya kata ayah, kata sepuh, bahwa bismillah 3 kali itu adalah tekad, ucap, lampah. Dan dalam hal pemaknaan tauhid, kita ya secara memaknai hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa memaknai berdasarkan konon. Ya, tidak bisa dimaknai suatu keilmuan berdasarkan katanya. Tapi segala sesuatunya adalah harus melalui dasar hukum yang jelas. Adapun dimaknai bismillahirrahmanirrahim 3 kali tersebut adalah berupa bismillah tekad, bismillah ucap, dan bismillah lampah. Kita akan maknai bersama-sama secara hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal pemaknaan, yakni orang tua mengatakan, yakni haruslah selaras, sesuai, sejalan, yaitu dalam hal berbismillah harus sesuai dengan tekad, dan itu juga harus sesuai dengan ucap, dan itu juga harus sesuai dengan lampah. Sehingga bismillah, tekad, ucap, dan lampah adalah merupakan satu kesesuaian. Nah, dimaknai secara arti dalam hal tekad, ucap, lampah, apabila tekadnya harus kuat, maka ucapannya pun haruslah kuat. Berikut dengan lampahnya pun haruslah kuat. Jika memang tekadnya adalah berdasarkan petunjuk, maka ucapannya pun harus berdasarkan petunjuk. Terus lampahnya pun haruslah berdasarkan petunjuk. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita memaknai tekad, ucap, lampah secara diri jika itu tanpa adanya petunjuk. Maka dalam hal ini kesesuaian tersebut apabila kita maknai tekad yang kuat, ucap yang kuat, lampah yang kuat, mengacu kepada pemaknaan, yaitu tekadnya adalah azam, ucapnya adalah kalam, sementara lampahnya adalah kodam. Dan itu semua menjadi pembekalan bagi diri yang harus dijalankan, dilaksanakan, sehingga menjadi takziman, takliman, dan juga takjiman. Dalam hal pemaknaan, yakni para putra semuanya, bahwa hal tersebut haruslah berdasarkan petunjuk, haruslah berdasarkan bimbingan. Ada makna yang serupa apa yang kita perbuat di zaman ini dengan apa yang sudah diperbuat oleh para sepuh kita atau oleh guru-guru kita. Dalam hal tekad diri, yang saat ini memiliki tekad syiar katanya, dengan ucapan syiarnya, dengan lampah syiarnya, itu tidak bisa tanpa bersanad, tidak bisa tanpa berwasilah. Harus sesuai, harus mengacu kepada tekad, ucap, lampahnya para sepuh. Ya, sehingga secara sanad dan wasilah nggak putus. Jangan sampai ada istilah lu ngaji ke siapa kok beda dengan warna gurunya. Ya, ini kecenderungan biasanya si murid ini dia sok iseng-iseng mencoba mengkolaborasi sendiri, ya, tanpa ada bimbingan dan diakui ini karya diri katanya. Ya, jadi sangat tidak diperkenankan adanya tekad, ucap, lampah diri jika itu tidak berwasilah. Maka haruslah berwasilah, adanya petunjuk dan bimbingan. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, yakni
tentang hal perkara bismillahnya itu sendiri adalah perkara yang lama, bukan perkara baru. Sehingga tekad ucap lampahnya pun harus mengacu kepada perkara lama. Ya, jadi ada dalam hal ini adalah keserupaan antara tekad ucap lampah diri dengan para sepuh atau guru-guru kita. Nah, dalam hal keserupaan tersebut itu kita ulangi. Ya, kita lestarikan. Jadi diperbuatnya secara terus turun temurun berulang-ulang. Tapi satu petunjuknya, yaitu petunjuk Allah yang memang dilaksanakan oleh para sepuh dan juga termasuk oleh kita. Jadi kita hanya mengulangi. Jadi sampai kepada pemaknaan bahwa tekad ucap lampah itu haruslah serupa dan juga berulang-ulang. Dalam hal pemaknaan, Quran surat Az-Zumar ayat 23 dimaknai Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasabiham masanya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan secara berangsur-angsur, yaitu perkataan yang paling baik. Dimaknai bahwa itu adalah kitab mutasabihan yang serupa masanya dan juga berulang-ulang. Dimaknai di dalam kitab tersebut terdapat ayat yang berkarakter mutasyabihat. Contoh misalkan tentang hal perkara mutasyabihat. Kita masuk kepada pemaknaan tekad atau takzim. Ya, takzim. Kita ambil dalam hal berpetunjuk secara tekad, yaitu harus mengacu petunjuk yang paling bijak, yang paling ihsan, yaitu merupakan azamnya para rasul, yaitu mereka para rasul yang sudah terdapat keazaman pada masing-masingnya, disebut dengan ulul azmi, bahwa mereka sudah mempunyai keazaman. Apa sih keazaman ya, atau azam atau azmi tersebut? Yaitu mereka yang memiliki keteguhan hati disertai dengan kesabaran, ya, diperjalankan dengan penuh ketabahan dan juga tekun. Ya. Nah, itu diantara definisi yang nantinya masuk kepada mutasabihat. Ya, awalannya dulu. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 tentang hal ulul azmi. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad seperti sabarnya ulul azmi, yaitu orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, yaitu dari kalangan rasul-rasul. Dan janganlah kamu meminta disegerakan bagi mereka. Apakah disegerakan azabnya ataukah disegerakan kesuksesannya? Jangan dimintakan untuk disegerakan. Di sini aturan mainnya wala tastajil lahum. Jadi nggak boleh buru-buru, ya, nggak boleh secara segera-segera, haruslah alon-alon, ya, harus memenuhi standar, syarat dan ketentuan, ya. Jika tidak bersabar, maka yang terjadi adalah terburu-buru. Pemaknaan tastakjilakum dari akar katanya berarti ain, jim, lam. Nah, nanti diadopsi tuh jadi bentuk keberhalaan seperti yang dikomandoi oleh Samiri. Siapa itu? Apa itu berhalanya? Al-Ijlah, patung anak sapi. Bahwa mereka itu terburu-buru, tergesa-gesa, ya, menunggu rahmat kebarokan dari Allah, kesuwen kelamaan. Ya udah bikin aja, yuk suatu media tertentu kita sembah, moga-moga ada yang mempercepatnya. Dan ada yang mempercepatnya. Siapa?
Ya paling enggak jin, demit, curing, merkayangan, setan, kuntilanak kan begitu terakhirnya. Yang nggak doyan sih. Ya, dalam hal pemaknaan ya, yang banyak senyum bukan center sih. Ya. Bisa ngantuk ya. Di sini dimaknai, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Hal pertama bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasul, maka berteladannya pun kepada Rasul. Lah kita santri, maka setidaknya kita berteladan juga kepada santri. Dengan melalui bimbingan guru atau bimbingan pembimbing ya. Mursyid, sebutlah mursyid dalam hal ini. Secara pemaknaan diperintahkan yaitu adalah sabar. Ya, Rasulullah Muhammad kurang sabar apa sih? Tapi masih diperintahkan yaitu sabarnya harus seperti ulul azmi. Berarti ini bukan kesabaran menghadapi hal biasa, bukan kesabaran menghadapi ekonomi doang. Ya, bukan kesabaran menghadapi hal rumah tangga doang nih. Ya, atau keharmonisan doang. Berarti ini sudah melibatkan syiar. Ya, yaitu tersampaikannya amanat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perjelas dulu tentang hal tekad tadi dimaknai secara mutasabihat. Secara petunjuk tadi jelas dimaknai sabarnya ulul azmi. Dijelaskan secara petunjuk juga di Quran surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobaka inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, nah ini bapaknya nerangin, memberikan petunjuk, nasihatin kepada anaknya, yaitu siapa tuh? Imron menasehati kepada anaknya Dedek Luqman, yaitu dirikanlah sholat ya tetap sebagai bentuk sajabakti madhab maring zatilahi robi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadapkan diri, bukan pede-pedean menghadap Allah, tapi kita menghadapkan diri kepada Allah. Bukan kita sujud kepada Allah, tapi kita menyujudkan diri kepada Allah. Ya. Jadi dalam hal ini pemaknaan selanjutnya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Serulah manusia yaitu untuk mengerjakan yang baik, dan juga cegahlah manusia dengan kita ajak untuk tidak lagi memperbuat perbuatan munkar. Ya. Hal yang pertama di sini diperintahkan amar ma'ruf, kemudian nahi munkar. Lah, kalau kita tanpa petunjuk apa bimbingan, kita nggak bakal tahu nih mana ma'ruf, mana munkar. Jangan-jangan kita sampaikan semuanya. Ya nggak apa-apa sih mabok, yang penting sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri, pakai duit sendiri, kan kacau jadinya kan. Ya. Jadi dalam hal ini, sekalipun diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, harus jelas hukumnya. Mana hukum yang bab ma'ruf, mana juga hukum yang bab munkar. Ya, batasan-batasannya sehingga dimaknai dengan takwa. Nah, dalam hal pemaknaan selanjutnya, setelahnya kita tegak dalam hal bersolat secara nakirah dan juga ma'rifat, dan juga beramar ma'ruf nahi munkar, maka selanjutnya wasbir alama asoba, dan bersabarlah engkau kan begitu wahai anakku terhadap segala apapun yang menimpamu. Jadi tegak dalam hal kita sebutlah bertauhid, kemudian laksanakan syiar amar ma'ruf nahi munkar. Siarkan saja, nanti hasil syiar berhasil ataupun gagal, ataupun rada berhasil ataupun rada gagal, sabar. Ya, sabar pokoknya sih. Intinya sabarnya dulu. Jangan sampai nggak sabar. Yang namanya nggak sabar, bisa jadi kalau gagal ngamuk-ngamuk, kalau sukses karena nggak sabar, happy-happy, halan-halan, itu tuh. Ya. Foya-foya. Hoya-hoya. Ha juga.
Ya, karena nggak sabar. Coba kalau sabar, kan begitu. Punya duit sabar, nggak punya duit sabar. Sabar aja dulu, gampang. Iya, daripada nggak sabar. Sabar aja dulu pokoknya sih. Nah, kemudian buat sesungguhnya ya dimaknai bahwa bersabar terhadap apa yang menimpa, dimaknai selanjutnya inna zalika min azmil umur, bahwa itu merupakan termasuk perkara yang azam, perkara keteguhan hati. Jadi untuk membimbing agar punya azam pada diri ini ta'ziman, punya keteguhan hati, maka biasakanlah sabar terhadap apa yang menimpamu, ya, atau yang datang kepadamu, atau ingkang tuniba ning diri. Kemudian jika dimaknai selanjutnya tentang hal azmil umur, Asuro 43, ya, walang sobaro wa gofaro inna zalika lamin azmil umur. Akan tetapi orang yang bersabar dan juga memaafkan, bahwa sungguhnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang azam. Nih, ini jenis mutasabihat nih. Tadi di awal tentang hal azam cukup sabar saja, seperti sabarnya para rasul. Nah, di keteladanan Imron mengajarkan kepada anaknya, sabarlah terhadap segala sesuatu yang menimpamu. Sedangkan di Asyura ayat 43 tentang hal azmil umur, yaitu adalah sobaro wa gofaro, bersabar dan memaafkan. Bisa? Harus bisa. Iya sih, saya sih sabar, iya sih saya memaafkan, tapi saya nggak akan melupakan kejadian kemarin. Sampai saya mati pun nggak bakal saya lupa. Ya karena lu nginget terus, jadi ngebatin mulu. Ya, ngebatin mulu, yang dipikirinnya itu kan enjoy, dia tuh piknik kemana-mana kan, lah kita mikirin sakit hati dulu dia gimana, aduh nggak tahu terima kasih, mikirin dia sehat walafiat, lu ya stroke. Yang rugi siapa? Ya sendiri. Itulah kenapa Islam melarang untuk memiliki sifat buruk, sifat jelek. Karena apa? Merugikan diri sendiri, dan itu bagian daripada zolim pada diri. Ya berpikiran jelek, berprasangka jelek, darah tinggi, kolesterol naik, apalagi itu asam lambung, mah akut, apalagi asam urat. Wah, udah komplit tuh. Ya, asam urat, kunang-kunang, sakit kepala, pingsan, ya, stroke ringan, stroke berat, stroke banget, mati. Yang kita pikirin, yang kita baperinnya enjoy aja kok. Ya, itu merugikan diri sendiri, berarti kita menganiaya diri sendiri. Kemudian pemaknaan selanjutnya tentang azmil umur. Dimaknai Ali Imran 186. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Masih dalam kategori perkara yang diutamakan, perkara yang wajib, perkara yang azam, ini perkara yang memang bisa menjadikan diri ini memiliki teguh hati. Yaitu di Ali Imran 186 dikatakan, jika kamu bersabar dan bertakwa. Nah ini nih. Jadi sebenarnya azmil ulul azmi yang bagaimana sih? Kata ayat ini cukup bersabar saja. Kata ayat ininya katanya bersabar terhadap yang menimpa. Kata ayat ininya berikutnya bersabar dan juga memaafkan. Kata ayat yang ininya bersabar dan bertakwa. Jadi yang benar mana? Benar semua. Lah itulah ayat mutasyabihat. Jadi serupa gitu loh. Jadi kalau ada yang menerangkan ulul azmi itu yang teguh hati, dia sabar, Anda jangan langsung menyalahkan, wah ya salah. Ya, karena sabar, teguh hati itu harus disertai dengan takun dan juga tabah. Wah, berarti Anda di situ ya dalam artian sok tahu. Kalaupun Anda benar, tolong di awal jangan menyalahkan. Tapi coba memberikan melengkapi. Nih saya lengkapi nih yang bahwa itu adalah mutasyabihat, yang maknanya berarti sabar terhadap segala perintah dalam kondisi apapun, dan juga gemar memaafkan, dan juga bertakwa.
Jadi bisa dimaknai tentang hal perkara mutasabihat. Ya. Kembali bahwa hal tersebut yakni dimaknai, diulangi ya, tentang hal Az-Zumar 23, Allah menurunkan secara berangsur-angsur, yaitu ahsanal hadis, perkataan yang baru, yang baik, kitaban, berbentuk kitab, ya, dari Lauhil Mahfud, bahasanya bahasa langit, bahasa Lauhil Mahfud, turun ke Nabi orang mana, ya pakai bahasa itu, ya, turun lagi ke Nabi pakai bahasa apa di situ, ya turunnya menggunakan bahasa itu juga. Jadi ada translate, ada perubahan bahasa, ya, yang tidak berubah maknanya antara arasi dengan ini alam dunia. Jadi tetap hanya beda bahasa doang, beda nada, beda intonasi mungkin. Ya, nah itu dimaknai dengan bahasa yang baru, dimaknai dengan hadis. Awas jangan langsung saklek ya. Hadis masa Allah, masa Quran? Kalau hadis makan Rasul katanya. Ya, berarti Anda terlanjur pinter berarti, ya. Quran itu kalam ilahi atau kalam Allah, kan begitu. Nah, menggunakan bahasa Arab azam, ya, bahasa Arab yang teguh kokoh di situ. Nah, ada nih sahabat yang nggak ngerti nih, ya Rasul, ini ayat ini maksudnya apa? Nah, oleh Rasul diartikan menggunakan bahasa Arab sehari-hari, ya, menjelaskan itu isi ayat atau isi Quran dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi seolah-olah Al-Quran itu dimaknai sebagai bahasa Arab sehari-hari, berubah bahasa, maknanya sama, itu dimaknai dengan hadis Rasulullah. Paham? Kalau nggak paham balik lagi nantinya. Apa pura-pura paham aja wes? Ya. Ya. Dan dalam hal pemaknaan haruslah, yaitu kitab yang serupa mutu ayat-ayatnya dan lagi berulang-ulang. Nah, bahwa hal tersebut apabila kita bisa memaknai ayat mutasabihat tersebut dan juga matsaniyah, yakni kita bisa untuk mengulanginya sehingga mendapatkan kesimpulan pada diri, sehingga itu bisa dimaknai diri sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemaknaan di kalimat selanjutnya, ya, tak syairu minhu juludul ladzina yakhsawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maka yang terjadi gemetar, yaitu kulitnya, ya, yaitu orang-orang yang takut kepada Rob. Kemudian akan menjadi tenang kulit dan juga kolbunya mereka di waktu mereka mengingat Allah. Ini pemaknanya para putra semuanya. Taksairu minhu juludul, ya, juludun, jilid berarti kulit terluar. Yang namanya jilid itu atau berbalik dengan kulit manusia berarti yang bisa dikulitan, yang bisa dicubit. Ya, kalau bisa dicubit bukan kulit. Ya. Berarti apa? Colek. Maka apabila mutasabihat yang kita mampu untuk mengulang-ulangnya, kita dapat pemaknaannya, maka yang terjadi yaitu kulit kita, ya, yang takut kepada Rob, yang senyatanya takut kepada Rob atau kepada Tuhan, ya Tuhan kita, ya dimaknai dengan Rob di sini, berangsur-angsur akan menjadi tenang kulit tersebut sampai kepada hatinya atau hati kita, yaitu ketika kita zikrillah, mengingat Allah atau mengingat secara zikiran, zikro, hukum-hukumnya Allah. Pemaknaan seperti ini. Jika kita mengacu kepada kulit, ya, iya nggak sih kulit gemeter tuh? Emang ada? Aduh, takut kulitnya gemeter, brrr, gitu kulitnya, bau gitu. Ada yang melihat seperti itu? Nggak ada ya? Oh, jangan bilang ukuran hoak nantinya. Ya, gemetarlah kulit mereka, kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orangnya pernah menyaksikan kulit bergetar?
Ya. SpongeBob. SpongeBob. Patrick. Ya, berarti ini mengacu kepada adanya kulit bergerak, ya, yaitu bisa jadi menggigil karena kedinginan, bisa jadi ini mengeluarkan keringat yang luar biasa. Jadi ada pergerakan kulit yang luar biasa, dimaknai dengan gemeter. Dimaknai kulit dia akan gemetar karena takut kepada Allah. Ya memang. Karena apa? Karena dia tahu mutasabihat dan juga mengulang-ulanginya. Sehingga dia paham. Ya. Pemaknaannya, kulit ini kepunyaan Allah. Jika kita tidak menggunakannya, tidak menjalankannya dengan petunjuk Allah, maka akan kacau. Kan begitu? Ya. Apabila kulit ini kita lapisi lagi dengan baju panjang, sebutlah baju koko, ya, maka sudah tersebut sebagai setidaknya ya, ciri orang Islam, ya, baju koko. Nah, jika dia sudah berbaju koko, berbaju muslim, apa mungkin maksiat? Jika dia maksiat, maka dia otomatis akan gemetar, malu sama baju, no, kan begitu. Nah, apalagi jika sudah dirangkap lagi bajunya, misalkan dengan baju dokter. Masa sih? Ya, dokter ditanyain obat nggak ngasih, kan begitu. Jika memang bajunya dirangkap lagi, gitu loh. Apa baju terluarnya sehingga mencirikan si itu profesi orang. Jika memang dia takut kepada Robnya karena dia tahu tentang hal makna mutasabihat dan juga dia mengulanginya, maka dia otomatis tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap apa? Sabil dirinya. Iya tak? Ya dulu kita waktu pengantin baru kan hanya baru sekedar tersebut sebagai suami, kan? Berarti kan sebutlah baru satu rangkap bajunya. Dan tiba-tiba apa sengaja punya anak. Nggak tiba-tiba ya? Iya, nggak sengaja. Lagi dan lagi berulang-ulang ya. Iya, Nah, punya anak. Berarti kita bukan lagi sekedar suami saja, tapi memang udah bapake, kan begitu. Bapake, mamake, berarti baju sudah double tuh. Ya kan? Nah, yang tadinya cuman nasehatin, ngarahin, mimpin istri doang, lah harus ada anak yang kita tanggung jawab, kita nafkah, kita didik. Kan begitu. Sampai akhirnya anak gede nih, ya, punya pasangan. Kan begitu. Kita bukan lagi sekedar orang tua, tapi juga adalah sebagai kakek. Bisa jadi jangan dulu, kakek belum punya cucu. Belum punya cucu. Sabar. Kayaknya pengen punya cucu cepet-cepet banyak ini. Langsung kayaknya 8 gitu. Sabar, satu tadi. Yo, sebagai apa sih gitu? Imam. Itu ya punya menantu. Mertua. Sebagai mertua. Tambah lagi kan punya besan ya. Iya. Tuh, punya besan. Berapa rangkap tuh bajunya tuh? 4. Dulu pengantin baru mabok, punya anak masih mabok, punya mantu masih mabok, nanti punya cucu masih mabok juga. Berarti bajunya nggak rangkap-rangkap tuh. Ya, gemeter hancur semua itu baju, kulit, juludun, jilidnya. Ya sama. Semakin hari, semakin kita bertambah pengetahuan, wawasan, keilmuan, sehingga jilid kita pun semakin bertambah, berjilid-jilid. Jangan yang ono aja berjilid-jilid, kita juga bisa ngaji berjilid-jilid. Ya, sehingga akan gemetar kulit kita. Dulu masih jadi karyawan kan begitu, asisten penggorengan kan begitu. Ya, lah lama kelamaan ngaji bisa megang penggorengan sendiri. Pegang. Iya kan? Nah, insya Allah kedepannya jadi bos penggorengan, ya kan? Bahkan begitu. Nah, itu kan berarti lapisan jilidnya itu sudah bertambah gitu loh. Dan pada masing-masingnya ada gemetar karena kita takut apabila melaksanakan ketidaktaatan, ketidakpatuhan, gitu loh. Ya, bisa dimaknai ya. Kemudian dalam hal pemaknaan selanjutnya, maka gemetar mereka
kulit mereka, yaitu kulit orang-orang yang takut kepada Robnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah, karena ada pelajaran, ada bimbingan yang mengarahkan jilid tersebut atau pakaian kita, yaitu kepada kesempurnaan tekad ucap lampah, maka hati pun tenang, kan begitu. Nggak percuma kaya dagua mah dermawan, kan begitu, daripada si ono orang kaya pelit, hei pelit, masa udah kaya dong pelit, nggak keren dong. Ya, di kalimat berikutnya zalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Tuh. Kemudian yahdi bihi mayyasha, bahwa dengan hal itu ditunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi cirinya petunjuk Allah datang itu ketika kulit kita tenang dan hati kita tenang. Disebut bahwa kulit kita ya sebagai orang yang kaya, berarti kulit tuh. Ya kekayaan kan kulit, sebutlah. Isinya kan harus dermawan. Ya. Harus tenang keduanya nih. Jangan sampai kaya penuh sengketa. Waduh. Nggak nyaman, nggak tenang nih. Jangan sampai kaya tapi tiap pagi ganti genteng. Timpuk sih malamnya. Repot lagi tuh. Ya, berarti kan was-was doang. Was-was terus. Ya. Nah, ciri sampainya petunjuk Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang yang senantiasa dia zikrillah, ya, mempelajari hukum-hukumnya Allah berulang-berulang, walaupun serupa itu juga Qur'annya, tapi dia maknai terus ulangin lagi. Oh, ada hal baru. Ulangin lagi. Oh, ada hal baru. Ada hal baru. Selero. Ya. Nah, itu yakni sudah sampai berarti petunjuk kepunyaan Allah kepada kita. Jadi dimaknai bahwa dalam hal bertekad ucap lampah haruslah berdasarkan petunjuk. Kemudian di kalimat selanjutnya, wa may yudlillahu famalahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun pemberi petunjuk. Cek pada diri masing-masing. Kita masih bisa enggak ngedenger saran nasihat orang lain? Kalau masih bisa, berarti kita masih terkategori orang yang masih bisa diberikan petunjuk oleh Allah. Tapi kalau kitanya sendiri menangkis semua hal benar, wah orang tua ngomong apa ngerti enggak? Wah dasar orang tua mah kolot, nggak ngerti anak muda. Nah ini hati-hati nih, ya. Nasihat baik ditolak, ya. Perintah baik ditolak, pendidikan pengajaran baik ditolak. Dia berprinsip pada diri. Segala-gala ini prinsip gua ini, saya nggak mau prinsip itu. Coba cek, apakah dia dengan berprinsip seperti prinsip diri, apakah dia tenang atau terbelenggu? Periksa aja. Apakah kehidupannya baik apa terpuruk? Ya. Nah ini, itu rata-rata saya mah orangnya apa adanya, begini aja. Saya mah nggak mau disuruh begana begini. Pokoknya saya mah kalau marah ya marah aja, nggak mau senyum. Ya lagian marah mana senyum? Marah ya kejam lah. Masa marah senyum? Hi goblok hi, apaan? Ya. Bercandanya serius. Iya. Ya. Di dalam hal ini, jika prinsip diri ternyata membelenggumu, ya. Jika prinsip diri ternyata membuat kehidupanmu semakin terpuruk, maka prinsipmu ngaco, prinsipmu salah, buang tersebut. Ya, buang. Lah kita hebatnya apa sih dibandingkan dengan Rasul? Rasul aja nggak diperkenankan pakai prinsip diri, pakai prinsip Al-Quran. Lah kita tahu nggak prinsip Al-Quran? Kan kagak tahu. Tanya ke Ustadz, ini aja. Jangan ke sini. Saya sebelah sekali sininya. Ya, begitu maksudnya. Ya. Semoga kita masih terkategori orang-orang yang bisa untuk menerima petunjuk. Hati kita masih lunak, ya. Hati kita tidak keras dan hati kita tidak mati. Ya, wajar ada sedikit ganjelan di hati, tapi jangan ganjel banget. Ya, iya sih,
saya sih seneng sih sama tauhid, cuman sayang aja ngajinya kemalaman. Nah itu ganjel, sama itu tuh, ganjel. Ganjel ya. Iya, ganjel. Hanya gara-gara ngajinya malam terus jadinya nggak ngaji. Yang rugi siapa? Diri. Oh bukannya MC? Kirain MC ngabsennya masuk. Rugi. Dulu. Ya. Jadi dikarenakan adanya ganjalan. Jadi itu bagian dari para prinsip-prinsip yang menyesatkan, prinsip-prinsip yang tidak baik, maka buang, ganti dengan prinsip berpetunjuk Al-Quran dalam hal ini, yaitu melalui petunjuk dan juga bimbingannya guru. Kemudian dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, bahwa dimaknai tadi secara tekad, yaitu tekad yang memang teguh, yang memang berpetunjuk dan berbimbingan, sampai kepada tekad tersebut kita jalankan dalam hal kita memperjalankan keteguhan hati. Harus disertai dengan kesabaran. Ya, harus sampai kepada kesabaran. Jangan sampai tidak sabar. Tuh, kita ngaji seia-ia, kan begitu. Dengan mengorbankan waktu, tenaga, apalagi pikiran. Benar? Tuh. Biaya. Hanya gara-gara nggak sabar, ngajinya berhenti tuh. Padahal apa? Kesuksesan belum didapat. Tuh. Padahal kata Allah, coba kalau sabar lu sehari lagi lu sukses. Karena nggak sabar, nggak jadi deh. Terus timbul pertanyaan, lah terus gua sampai kapan sabarnya, Ang? Kan begitu? Ya, sabar itu ada batasnya. Pantesan ngotot. Ya, sabar itu nggak ada batasnya. Sebab batasannya sabar pasti ngotot. Iya. Nah, Sabar. iya. Sekalipun harus ada batasnya, sabar, tapi harus dibatasi dengan ya ketenangan lah. Nggak usah ngotot-ngotot. Nggak usah marah-marah maksudnya. Ya. Lalu sampai kapan, Ang? Saya harus bersabar. Kan begitu. Jawab, sampai mati. Ya iya. Kita ngejar sukses, kita ngejar kaya dengan kesabaran. Nih, ya. Sukses kayanya nggak kekejar, kita mati duluan. Kita punya satu kunci surga, kunci kesabaran. Enteng kan? Petunjuk Allah tuh nggak rugi kalau kita laksanakan. Lah daripada kagak sabar, kan begitu. Kaya tidak, sukses tidak, surga kuncinya kagak kepegang. Mati lagi. Komplit. Iya, sabar aja dulu. Pokoknya sih gampang. Ya, nanti setelah sabar kan tenang tuh. Ya kan, ayam tuh. Ada yang salah, bisa kita maafkan. Jadi sobaro wa gofaro, kan begitu. Nah, karena kita gemar memaafkan, ya baik itu memaafkan orang lain, memaafkan diri, ya memaafkan alam. Ya, jangan sampai kita mengutuk, wow, hujan dasar, berangkat hujan. Hujan dimarahin, nggak sabar. Ya, dengan kita memiliki kesabaran, ketenangan, nah maka kita akan mudah memaafkan, menjadi pribadi pemaaf, maka akan muncul yaitu dalam hal kemudahan mempelajari hal-hal ketakwaan. Ya karena tenang, jadi bisa untuk hal sobaro wat tako. Jadi sabar dan takwa. Tuh berapa azam yang kita punya. Ya. Masa sih nggak ada satupun azam-azam macan? Ya. Nah tadi apa yang dikatakan oleh Mas Ogi juga benar. Ya, susah cenah, berat kalau sendirian mah. Kan itu tadi ya. Dalam hal apa tuh? Apu. Dalam hal apa? Dalam hal proses. Menggoreng. Kalau sendirian. Susah. Soalnya goreng. Nah, juga termasuk dalam hal siar. Juga termasuk dalam hal kita berteladan, ya. Yang namanya berteladan itu kepada siapa? Kepada orang lain kan? Ya, nggak bisa sendirian berarti kan? Iya. Nah, dimaknai dalam hal ini secara azam. Kita maknai dalam hal kisah Nabi Adam. Ya, yaitu Quran surat Toha 115. Walaqad ahidna
ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azman. Dan sesungguhnya telah kami wasiatkan atau telah kami perintahkan yaitu kepada Adam. Qablu, dahulu, bukan Adam yang sekarang, dulu. Jadi sudah wanti-wanti Allah nih, sudah pesan ke Adam nih, ini perintahnya, ini nasihatnya, ini wasiatnya di Adam nih. Siap, ya. Yang terjadi apa? Fanasiya, Adam lupa. Kenapa bisa lupa? Sendirian. Ya. Walam najid lahu azman, dan kami tidak mendapati pada diri Adam yaitu azam. Tidak mendapati pada Adam kemauan yang kuat atau keteguhan hati, sehingga apa? Ambiar, lupa. Jadi penyebabnya lupa terhadap perintah apa? Tidak ada keajaman pada diri Adam. Kenapa? Ini Allah tidak sedang menjelekkan Adam, tapi sedang memberikan pelajaran kepada kita. Jangan siar sendirian, jangan hidup sendirian. Harus adanya saling nasihat menasehati, ada saling mengingatkan. Ya tadi dimaknai dengan mutasabiha masaniya, serupa dan berulang-ulang. Bisa ya? Jadi jangan sendirian ya. Kalau kesurupan bingung sendirian. Jadi dalam hal apa tadi, takziman atau azam atau tekad, haruslah tekad kita sesuai, yakni dengan tekad para sepuh, dan juga harus sesuai dengan tekad bismillah itu sendiri, karena yang dibahas adalah bismillah. Bismillah memiliki tekad, yaitu hal yang pertama baro'ah, harus bisa memutuskan hubungan terhadap perkara-perkara yang bersifat maksiat, yang bersifat kekafiran, dan yang bersifat merusak. Jadi sebutlah harus bisa memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir yang merusak. Yang kemudian setelah baro'ah maka bariun, yaitu berlepas diri dari mereka, jangan turut campur urusan mereka. Nasihati sudah, kan begitu ya, diarahkan sudah, kita siar ke mereka sudah, mereka menolak, ya udah kita berlepas diri. Ya jangan pernah lagi untuk menolong mereka, karena mereka tidak sedikit pun memberikan pertolongan kepada agama Allah. Ya sampai akhirnya yaitu haruslah pribadi ini menjadi pribadi-pribadi yang khairul bariyah. Dalam hal pemaknaan secara tekad, haruslah sampai tekadnya yaitu tekadnya ulul azmi. Nanti ada pertanyaan, oh nggak mungkin kita bisa ulul azmi, yang bisa ulul azmi itu adalah Rasul. Rasul pun nggak semua Rasul, cuma 5 Rasul katanya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, cuma 5 Rasul juga. La ilaha illallah, yaitu kan minar rusuli. Lah kita kan bukan Rasul. Ya, kita orang biasa kan. Santri, setidaknya kita berulul azmi kepada santri juga. Santri yang mana? Yang kita tahu karakter sehari-harinya. Kan begitu. Ya setidaknya misalkan di sini ada santri Jauhar Izati. Ya, kita berulul azmi lah coba, yaitu kepada santri Hawariyin Jati atau Ampuro Jati, kan begitu ya. Ada banyak orang-orang yang ulul azmi, termasuk orang yang ulul azmi bil ngopi. Tekadnya kuat sama ngopi. Iya, dengan ngopi. Kalau nggak ngopi nggak kuat katanya. Abot dan hal yang pertama tentang hal ucapan pun harus kuat ya. Selain bagus juga harus kuat ya, baik itu secara intonasinya, secara qaulnya maupun secara bacaannya harus kuat. Dalam hal pemaknaan bisa kita mengacu kepada Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Di sini didapati tentang hal kalimat yang kuat dan juga termasuk
perkataan yang kuat. Ya. Dimaknai di Quran surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik seperti halnya pohon yang baik. Bahwa yang dimaknai dengan kalimat yang baik seperti pohon yang baik adalah akarnya sabitah. Akarnya kuat dalam hal mencengkram. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya adalah mengarah ke langit. Ya. Kemudian tu'tiu kulaha kullainin biizni rabbina wa yazribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Bahwa pohon tersebut memberikan buah kepada pada setiap musim, yaitu biizni rabbina, sesuai dengan izin Tuhannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tersebut untuk manusia agar manusia tazakkarun, ya, dengan berzikir dia bertambah semakin ingat, sering zikir sering ingat, gitu loh. Sedangkan Adam tadi fanasia, lupa karena tidak zikir, kan begitu. Lah emang zikiran tasbih muter-muter tasbih doang. Zikiran kan yang dibaca, contoh misalkan subhanallah subhanallah subhanallah, serupa kan, berulang-ulang kan. Nah itulah ya, sehingga nanti akan ada keteguhan hati. Di sini dikatakan tu'tilu kulaha kulaini bi'izni rabbiha, yaitu pada setiap musimnya bahwa pohon tersebut akan mengeluarkan buah, akan menghasilkan buah, ya, atau akan memberikan buah. Kembali kepada perkataan toyibah, kalimat toyibah. Kalimat itu dua macam ya, kalimat tulisan, kalimat lisan. Ya, yang lisan bisa ditulis, yang ditulis bisa dilisan, yang dilisankan. Kemudian dalam hal pemaknaan, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yaitu yang akarnya kuat, sabitah, mencengkram. Jadi nggak akan goyah. Nah ini pemaknaan, apapun kalimat yang baik haruslah memiliki akar, yaitu dasar yang kuat. Dan kita tahu dasarnya kalam adalah kalam Allah, Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itulah menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi cengkraman yang kuat, ya, yang nanti akan pohon tersebut akan menjadi baik dan perkataan kita menjadi baik sebagai permisalannya, sehingga menghasilkan buah, sebutlah berupa nasihat, ya, berupa nasihat. Contoh misalkan diterangkan saat ini tentang hal rahasia bismillah, bahwa bismillah itu rahasianya ada pada titik ba, yaitu bariul baroya. Bariul berarti al-bari, kepunyaan Allah, bahwa al-bari itu adalah robal baroya. Kalau baroya berarti bentuk jamak daripada bariyah. Bariyah ada dua, yaitu syarul bariyah dan khairul bariyah. Nah itu perkataan yang baik, kalimat toyibah. Seperti halnya pohon yang toyibah, pohon yang baik, akarnya menancap, kan begitu. Dan tiap musimnya akan memberikan buah. Saat ini ketika diterangkan mungkin Anda pelangap-pelongo, tapi kapan waktunya Anda bertemu dengan seseorang menerangkan, tahu nggak lo rasa bismillah, ngajinya katanya makrifat atau tauhid, tahu nggak rasa bismillah? Ntar dulu, kayaknya gua ingat pernah dijelasin. Nah, bariul baroya kan, titik ba kan, makanya ini ono itu. Nah, berarti Anda sudah berhasil menikmati hasil pohon tersebut, jadi buahnya ada, gitu loh. Paham? Ini kan Allah menjanjikan, yaitu bahwa pohon tersebut memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Musim ketika sesuatu hal tersebut sedang marak. Nama musim kan begitu. Musim duren, musim mangga, kan begitu, musim kawin, ya kan? Lagi marak kan? Nah, kita tuh mengerti, paham, termasuk pada waktu
zamannya atau masanya bertemu dengan seseorang atau sekelompok, dia mempertanyakan tentang hal, membahas tentang hal rahasia bismillah. Maka buah dari kalam thayyibah yang kita pelajari di sini bisa untuk disebarluaskan di sana. Kita berikan hikmahnya kepada mereka. Nih. Nah, itu namanya pohon yang baik, kalimat yang baik. Jadi fakta berdasar semuanya. Oh iya ya, bariyah kan di surat-surat Bayyinah ya. Iya, kan gitu. Nah, jadi enggak katanya tidak kata Ang Jepi atau kata ayah atau cek sepuh atau cek mama, enggak. Memang semuanya mengacu kepada Al-Qur'an. Karena Ang Jepi, ayah maupun Pak Ustadz maupun adalah mama sepuh, semuanya mengacu kepada Al-Qur'an. Cuman elunya kan malas ngapalin Qur'annya. Ya, jadi kata Ang Jepinya. Loh, ketika disalahin nggak terima karena bela Ang Jepi. Loh, bela Ang Jepi, bela Qur'an lah. Ya. Iya. Maka hal tersebut haruslah senantiasa menjadi ingatan pada diri, yaitu dengan cara diulang-ulang secara zikiran. Kemudian wa masalu kalimatin qabisatin kasajarotin qabisatij tustat min fauqil ardi malaha min qoror. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti halnya pohon yang buruk, yakni yang telah dicabut dari akar-akarnya, ya, yang dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi dan tidak akan tegak sedikit pun. Nah, ini berita hoak, perkataan dusta, bohong. Ya, boleh saat ini merebak, wah iya, wah seolah-olah kayak iya. Begitu fakta muncul, kebenaran muncul, perkataan tersebut blebes hilang tuh. Ya, udah nggak berlaku lagi tuh. Kan begitu. Nah, jadi biasakanlah berkata atau berucap atau bertekad dalam hal kalam, berarti berucap, yaitu menggunakan dasar ataupun fakta. Ya lumayan, nggak ngerti fakta juga, baru sekedar teori nggak apa-apa, tapi jangan kekeh. Ya, jangan sok bener. Karena ketika kita membicarakan agama atau ketika kita membicarakan Allah, bahwa itu adalah hak semua manusia. Agama Islam hak semua manusia. Allah pun adalah hak semua manusia. Jadi ketika engkau berbicara agama dan berbicara tentang Allah, jangan sampai mendominasi, jangan sampai memendarkan diri sendiri. Harus sesuai dengan haknya orang lain. Mungkin agama bagi mereka, Allah bagi mereka adalah sesuatu yang sabar. Mungkin karena mereka miskin. Ya, nggak ada kebahagiaan, mungkin hanya ada sabar. Kita nggak bisa mengacungkan diri bahwa Allah itu baik. Allah itu adalah maha asyakur, bersyukur. Jangan sabar baik, harus lebih diutamakan bersyukur. Lah mereka orang miskinnya rada manyunnya. Ya, terus kita ini adalah manusia. Kenapa sih kok lebih suka ngomongin tentang Tuhan? Umumnya kan begitu. Kenapa lebih suka ngomongin tentang Tuhan? Anda lupa bahwa Anda manusia. Kenapa? Derajat diri nggak diomongin gitu loh. Bahwa manusia itu harus gimana gitu loh. Harus ngapain. Kok yang dibahas Allah itu begini, Allah itu zat, Allah itu sifat, asma, af'al, Allah itu maha, ya Honda. Ya Vespa. Iya kan? Anda lupa di situ bahwa Anda manusia. Ya, bahas juga sistem kemanusiaannya. Ya, jangan sampai Anda gencar mengatakan tentang hal ketuhanan, tapi Anda lupa tentang hal bab kemanusiaan. Bahkan Anda gak peduli tentang hal kehewanan dan kepepohonan. Iya tak? Tenang, bumi kepunyaan Allah. Saya butuh buat rumah, buat semuanya. Ya, hutan gundulin. Lupa kepohonan. Binatang musnahin, ngapain? Ya kan, berarti lupa kehewanan. Padahal sifat tumbuhan dan sifat hewan pun ada pada diri. Ya. Jadi kalau mau berkata tentang hal perkara hak, maka itu adalah kebenaran yang mutlak. Maka setidaknya kita haruslah berdasar. Bahwa dimaknai juga
bahwa selain hal kalimat yang baik, yaitu yang kuat akarnya, yaitu sabitah, maka di ayat yang ke-27 juga dimaknai, ya di Quran surat Ibrahim, bisabbitullahul ladina amanu bil qaulis sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yujlillahu dzaliminal wa yaf'alullahu ma yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sabitah, yaitu akan meneguhkan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, bil qauli sabiti, dengan perkataan sabitah, dengan perkataan yang teguh atau perkataan yang kuat. Dari mana modalnya? Dari kalimatin thayyibah, yaitu yang asluha sabitah. Paham? Jadi tekad kita berdasar, ucap pun berdasar. Bahwa bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Perkataan tersebut adalah kuat di dunia sampai kepada akhirat. Tuh. Dimaknai qaul. Ucapannya kuat. Karena apa? Kalamnya kuat. Ya. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, dimaknai sebagai kalimat thayyibah, juga dimaknai sebagai kalimat yang kekal, ya, bukan sebagai yang sabitah saja, tapi juga kalimat yang kekal yang harus dilestarikan secara turun temurun, serupa tapi berulang-ulang. Ya. Dalam hal Nabi Ibrahim misalkan nih, Zukruf ayat 28, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, bahwa Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut dimaknai dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat yang kekal, ya, kalimatan baqiyah atau kalimat baqo, yaitu ditetapkan kepada keturunannya agar supaya mereka senantiasa kembali kepada hukum-hukumnya Allah. Jadi sabitah dan juga baqiyah, ya, dimaknai nantinya bisa dijadikan bahan pegangan dalam hal kita bertutur kata perihal agama dan juga ke Allah. Harus berdasar. Tidak bisa beragama berdasarkan pemikiran, asumsi ataupun hayalan, apalagi melibatkan perasaan. Nggak bisa. Masa agama pakai perasaan? Emangnya cinta pakai perasaan? Iya tak? Iya. Saya merasa takbirnya kayaknya kurang afdol ya, kayaknya nggak khusyuk. Ya, lu kan merasa. Coba lihat perintahnya. Yang penting takbir, ucapin sama mulut, tangannya diangkat. Baru sidakep, selesai. Sah itu udah. Kan begitu. Allahu Akbar. Waduh, nggak yakin. Jangan libatin perasaan. Beragama nggak pakai perasaan. Ya, pakai dalil. Tepati dulu dalilnya, nanti perasaannya tenang. Oh, dalil udah tenang. Dalil udah bener ini kok. Sudah sesuai kok. Kan tenang jadinya. Iya tak? Iya, menghadirkan ketenangan. Yang menghadirkan was-wasun siapa sih? Nah, paham berarti. Berarti tidak yakin, was-was, deg-degan. Kayaknya nggak khusyuk deh. Kayaknya saya nggak yakin deh. Berarti Anda was. Berarti di dalam hatimu ada setan. Makanya jangan libatin hati. Apa-apa hati. Hati ada setannya. Iya. Ya. Hati nongkrongnya, setan nongkrong di hati. Anda berbicara masalah hati. Hati-hati. Kemudian pemaknaan an-naba di sini ayat 38 masih tentang hal kalam, yaitu yauma yaqumur ruhu wal malaikatu sofan la yatakalamuna illa man azina rahman wa qala shawaba.
pada hari ketika ruh dan juga para malaikat berdiri bersof-sof, berbaris berbanjar dengan rapi, ruh dan malaikat. Mereka tidak berkata-kata, yaitu manusia, terkecuali siapa yang telah diberikan izin, yaitu oleh man azina rahman, yaitu izin dari ar-rahman. Ya, yang nanti kelak jika ar-rahman ini berkehendak di akhirat nanti akan memberikan syafaat. Ya, jadi yang memberikan syafaat secara asmaul husnanya Allah adalah ar-rahman. Tunibanya kepada siapa? Kepada Kanjeng Rasul. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad mensyafaati siapa? Mensyafaati diri apa mensyafaati umat? Rasul untuk diri apa untuk umat? Untuk umat. Untuk umat. Jadi jangan pernah beragama secara bersendiri, harus berumat. Ya, nanti dapat syafaat. Anda nggak berumat, nggak bermajelis, tidak bermakmum, hanya beragama, syahadat sendiri, sholat sendiri, mumat sendiri, pusing sendiri, lebaran sendiri, kaya sendiri, dermawan sendiri, zakat sendiri. Ya, terus ngarepin syafaat gitu. Bagaimana urusannya? Rasul itu bukan milik pribadi. Rasul itu milik umat, sehingga syafaatnya pun adalah untuk umat. Kita umat. Benar? Maka sudah dipastikan mendapat syafaat nanti. Mati dulu. Apa nggak mau nunggu mati dulu? Langsung aja dapat syafaat juga di dunia. Alhamdulillah. Kan ya, syafaat itu penggenap, ya kan? Yang ganjilnya kan witir. Ya. Katanya Allah suka yang witir karena diperbuat oleh manusia. Ya kerjakan yang ganjil-ganjil deh. Ya mau bener mau enggak yang penting lu ngelakonin. Ya, ada keganjilan wajar, nanti ada penggenap, ada syafaat kan begitu. Ya, punya usaha nggak ada modal kan ganjil tuh, kayaknya kurang lengkap kan begitu. Nah, ada kan begitu. Ya tinggal tanda tangan, seret cair gitu loh. Wah, ini penggenap nih. Begitu. Ya, ada penggenap nih. Ya, alhamdulillah ada yang ngebantu, alhamdulillah ada yang memudahkan. Berarti itu penggenap kita. Tapi laksanakan dulu hal yang ganjil. Jangan sampai engkau, wah ini ganjil, nggak mau ah. Ya, harus berlaku lah ganjil genap. Maunya ganjil mulu. Iya. Gimana kita yang genap? Nggak kemari-kemari. Yaitu bahwa tidak ada yang diberi izin oleh Ar-Rahman, ya, yakni waqala shawaba, melainkan bahwa orang tersebut akan mengucapkan waqala shawaba atau shawaban, yaitu perkataan yang shawaba, bentuk master mimnya berarti musibah. Jadi perkataan yang benar, apa adanya, shawaba. Anda di alam dunia sudah berbohong. Ayo, ya, di akhirat ini ruh sudah berbaris dengan malaikat. Ayo, Ar-Rahman juga. Anda di alam dunia bersyahadat enggak? Ngajinya dilaksanakan enggak? Anda akan membicarakan sesuatu yang apa adanya. Waqala shawaba. Kayaknya enggak deh. Wah, apa adanya. Oh, jadi kalau jujur nantinya saya dipentung ya malaikat. Iya. Nah, terus mencoba berbohong, tetap aja ketahuan. Wah, berbohong ya, risik lagi. Jadi di situ nanti di sana waqala shawaba akan mengatakan sesuatu yang benar apa adanya. Makanya harus berdasar segala omongan, segala kalamnya, perkataannya juga harus sabitah. Ya, harus kuat. Harus berakar. Kemudian dalam hal pemaknaan kalimat yang kuat, dimaknai secara mutasabihat juga, ya, secara perumpamaan juga didapatlah pemaknaan la mubadilah li kalimatilah atau la mubadilah li kalimatihi.
Tidak ada yang sanggup untuk merubah kalimat-kalimat Allah, karena watamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan. Sudah sempurna, sudah tamat, yaitu kalimatnya Allah atau kalimatnya Rob berupa kebenaran dan juga keadilan. Jika Anda pengen benar dalam segala suatu hal, dalam mengharapkan adil dalam hal segala sesuatunya, maka gunakanlah kalimat Allah, maka Anda akan menemukan kebenaran dan juga keadilan. Ya. Nah, saking kuatnya itu kalimat, tidak ada yang bisa untuk merubahnya. Kemudian masuk kepada lampah, dimaknai dengan kodam atau takdim. Kodam, kof, dal, mim. Berbeda dengan kho, dal, mim. Kalau kho, dal, mim jadinya khodam, pendamping, pembantu. Dimaknai kodam adalah kodam itu berarti al-kodim. Contoh kayak wujud kidam. Nah, kidam itu kodam, ya. Dimaknai berarti terdahulu, ya. Wujud sebagai sifat pertama, kodim sebagai sifat kedua. Kenapa wujud dulu sifatnya? Wujud kidam. Karena sesuatu yang wujud itu yang bisa dibahas. Kalau nggak wujud, mau ya apa yang dibahas? Ya, kidam, terdahulu. Di Al-Quran juga dimaknai bahwa kodam tersebut dimaknai sebagai segala perkara yang patut untuk didahulukan. Termasuk dalam buku-buku dimaknai dengan muqaddimah. Apa tadi? Pembuka, pendahuluan. Jadi yang dahulu didahulukan. Nah, termasuk dalam hal segi takdiman, ini mengacu kepada kelakuan ataupun tindakan. Juga dimaknai di Al-Quran sebagai tindakan, pijakan, sebagai kaki, sebagai cengkraman yang kuat. Jadi bisa dimaknai secara kof, dal, mim, ya, yang kita perbuat menjadi takdim, ya, itu pemaknaannya yang dulu itu didahulukan, maka nanti pijakanmu akan kuat, akan teguh, lampahmu tidak akan oleng, gitu loh. Ya, contoh punya PR 1, lagi males lah, ntar aja lah. Datang PR kedua, tenang baru 2. Datang PR ketiga, santai aja ngopi dulu. Datang PR keempat, oleng ya Pak? Pasti oleng ya. Pokoknya ayo kerjain, ngebut, tambahin deh uang makan segala macam, oleng tuh. Coba kalau PR 1 selesaikan, alhamdulillah. Karena apa? Bakal tahu nih datang PR kedua. Datang PR kedua, selesaikan lagi. Tegak, bener. Tegak kan? Nggak oleng kita. Karena yang dulu didahulukan, cepet segera diselesaikan. Nah, kita perhatikan diri nih, kenapa diri bisa oleng? Karena beban yang terlalu besar, yang berat Anda pikul sehingga oleng. Iya tak? Beban hidup, beban tanggung jawab. Anda pikul semua tuh, oleng di situ. Bagaimana caranya? Taruh. Ya, nanti kalau ditaruh dimakan kucing, masukin kulkas. Banyak protes sih. Iya. Taruh dulu bebannya. Iya. Falsafah juga mengatakan jika engkau membawa beban di punggung, kan begitu, dan engkau menghendaki lari cepat, nah, jika beban tersebut menghalangimu, maka buang, tinggalin tuh beban. Anda lari cepat sana. Iya kan? Jadi kejar maung, bawa tas gede, bawa tasnya lari gitu loh, kan cepet. Gampang kan? Gampang. Yang susah ngelakonin, lampahnya yang paling susah. Makanya tekad ucap lampah di terakhir yang paling susah ini. Pemaknaannya dalam hal ini, para putra semuanya, dalam hal lampah, ya, bisa kita mengacu tentang hal kesabaran, termasuk juga adalah ucapan yang kuat, ya, qaul yang sabitah, kalam yang memang asluha sabitah juga,
Nah, dimaknai dalam hal peperangan zamannya Nabi Daud waktu masih kecil nih, yaitu perang antara Jalut dan Talut. Ya. Al-Baqarah 250. Walama barozu li Jaluta wa junudihi qalu robbana afriq alaina sobro wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Tatkala Jalut dan juga tentaranya telah nampak oleh mereka, ya, maka mereka pun yaitu tentara Talut dan Bani Israel berdoa. Nah, bukannya siap-siap malah berdoa. Ya, karena apa? Gemetar yang dihadapi pasukan gede, pasukan besar, pasukan kuat, pasukan raksasa. Ya. Yaitu dengan memohon pertolongan, Robbana Afrig alaina sobrong. Ya Allah, timpakanlah kepadaku, jangan ragu-ragu ya Allah, buat aja ya Allah kepada kami ini ya Allah apa? Sobron, kesabaran. Bukan ilmu yang hebat, bukan akbu, bukan jindemit perkayangan kodam. Khodam ya, bukan kodam. Ya, yang diminta itu bukan bala bantuan tapi kesabaran. Inilah ya, tekadnya kuat walaupun yang dihadapinya adalah musuh yang tidak mungkin dikalahkan, tapi tekad kuat. Diperintahkan oleh Allah hadapi di peperangan, dihadapi. Gemeter sih gemeter, tapi tekad harus kuat. Maka yang dimohonkan adalah kesabaran agar teguh hatinya tidak berubah. Kemudian dimaknai selanjutnya wasabit aqdamana, dan sabitahkan akdamku, yaitu langkah pendirian pijakan. Ya. Minta diteguhkan. Jangan sampai menjalani agama Allah, menjalani perintah Allah kok kalah. Kan begitu. Jangan sampai bubar barisan, jangan sampai dianggapnya pengecut. Yang selanjutnya mereka berdoa yaitu wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Untuk kita pemaknaannya ya, hal yang pertama harus tertanam yaitu sabar, dan juga pemaknaan secara kokoh dalam hal berpendirian, barulah nanti diperkenankan untuk meminta pertolongan. Ya, jadi ini ya dimaknai sebagai pijakan yang kuat. Emang pijakan yang kuat untuk pribadi masing-masingnya sama apa tidak sih? Beda ya. Ya, pijakannya Pak Ustadz kan berarti kan setidaknya dalil, kan begitu, ilmu keagamaan yang mumpuni, kan begitu. Beda dengan pijakannya orang pengusaha, modal. Nah, itulah nanti akan menentukan pertolongannya Allah. Sabar dipunyai dulu yang penting. Kemudian dalam hal pemaknaan Quran surat Al-Muzammil ayat 20 bahwa dimaknai di sini takdiman dari kata qaddama, ya, qaddama yuqaddimu takdiman. Nah, dimaknai sini adalah qaddim, yaitu Al-Muzammil ayat 20, qaddim dimaknai perbuatan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa azama ajron. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan juga pahala yang besar, yaitu ajron adim. Ya, dimaknai dengan azoma ajron. Di dalam hal ini, kalau kita membaca secara artinya saja, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Jadi ini terkesan kita bisanya berbuat baik apa nih? Laksanakan. Bisa berbuat apa? Bisa berbuat baik sekecil apapun, laksanakan. Tapi apabila kita mengacu kepada lafad wa ma tuqaddimu li anfusikum, ya, qaddim, berarti ini merupakan perbuatan yang memang sudah berdasar, gitu loh. Ya, bahwa diri ini
dalam hal berbuat jelas perintahnya, jelas bimbingannya, jelas maksud dan tujuannya. Gitu loh. Dalam hal perbuatan yang sudah takdim atau dimaknai dengan tuqaddim, ya, berarti ini sudah berdasar kuat, ada legalitas, dan legalitas tertinggi adalah jelas ada dari hukum-hukumnya Allah dan juga dari keteladanan para rasul, alim ulama. Maka sedikit apapun perbuatan berupa kodim, ya, bahwa itu dimaknai sebagai kebaikan, maka kebaikan tersebut pasti akan sampai kepada kita dan dibalas oleh Allah berupa kebaikan pula dan juga pahala yang besar. Dalam hal ini kembali kepada permasalahan, yaitu tentang hal tekad, ucap, dan juga lampah. Harus sesuai semuanya dan harus bisa diri menyesuaikannya. Jadi jadilah diri sendiri yang disukai oleh orang lain dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu petunjuk dan bimbingan. Baiklah para putra semuanya, semoga bismillah yang kita maknai akan melekat pada tekad ucap lampah kita, menjadi penghantar tekad ucap lampah tersebut kepada kesuksesan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, dilanjutkan doa oleh Pak Musa. Mohon doa dipimpin oleh Pak Musa. Enggak.